Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan mimpin doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan absen ya. Bella, Yesi, Iyun, Aseri. Oke, semuanya masuk ya. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat dulu nak, di sekeliling kita, di kelas kita, apakah masih ada sampah? Ya, coba cari. Itu yang di bawah Bella itu masih ada nak. Coba ambil dan buang ke kotak sampahnya. Karena kalau kelas kita itu bersih, kita belajarnya lebih nyaman, lebih enak, ya kan? Iya. Nah, coba sampahnya sudah dibuang, kelasnya sudah bersih. Selanjutnya, buka bukunya dan alat tulisnya, keluarkan. Oke, baiklah. Ibu ingin bertanya, pagi tadi siapa yang sarapan saat berangkat sekolah? Yesi. Ya, sarapan apa Yesi? Nasi. Iya, nasi. Kalau Yun, roti. Iya. Nah, kita itu harus, kalau pagi itu harus sarapan agar kita lebih sehat, lebih bertenaga. Kita juga belajarnya lebih fokus. Ada yang tahu tidak makanan khas daerahnya apa? Apa? Model? Iya, model. Ada tempe, ada pakso ya. Nah, itu salah satu makanan khas dari Palembang. Palembang merupakan provinsi Sumatera. Iya, Sumatera Selatan. Benar, Raseri. Nah, Sumatera Selatan atau Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari provinsi yang ada di negara Indonesia. Baiklah, coba buka buku halaman 2. Nah, di dalam halaman 2 tersebut ada yang tahu kita hari ini belajar apa di situ? Iya Bella, perkembangan biakan pada tumbuhan. Tumbuhan apa? Iya, tumbuhan jagung. Nah, tumbuhan jagung ini terdapat di beberapa atau di berbagai negara. Salah satunya negara kita, yaitu negara Indonesia. Tanaman jagung ini, tumbuhan jagung ini menghasilkan karbohidrat. Selanjutnya, kita belajar perkembangan generatif. Perkembangan generatif ini terdapat pada tumbuhan yang diawali proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, contoh dari perkembangan generatif, ada yang tahu? Ya, itu ada padi, ada jambu, ada mangga, dan ada durian. Coba selanjutnya kita buat kelompok dulu ya, yang terdiri dari 4 orang sesuai urutan absennya tadi. Yang pertama, kelompok pertama itu ada Yesi, ada Bella, Iyun, dan Seri. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mewakili kelompoknya. Satu orang akan mewakili kelompoknya maju ke depan, menjelaskan apa yang ibu tugaskan nanti. Baiklah, sudah duduk per kelompoknya. Perhatikan. Nah, di sini kita akan belajar
tentang negara-negara ASEAN. Coba kalian perhatikan ya. Ada yang tahu ASEAN itu apa? Organisasi, iya organisasi apa nak? Organisasi negara, iya. ASEAN itu merupakan suatu organisasi internasional, ya perhatikan, suatu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ada yang tahu berapa jumlah negara-negara yang ada di negara ASEAN ini, organisasi ASEAN ini? Ada berapa? 7. Ada lagi, bukan 7. Ya sih, 10. Iya. Jumlah negara ASEAN ini itu ada 10. Kita lihat dari petanya ini ya. Ini merupakan peta negara-negara ASEAN yang berjumlahkan ada 10. Yaitu ada Filipina, ada Brunei, ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Singapura. Baiklah, Ibu akan menjelaskan masing-masing negara ASEAN. Negara ASEAN ini terbentuk dengan adanya kesamaan letak geografis dan adat budaya yang ada di masing-masing negara tersebut. Awal terbentuknya negara ASEAN ini yaitu ada 5 negara. Yang pertama yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, masing-masing negara ini memberikan atau mengajukan utusannya, yaitu di sini ada Malik dari Indonesia, Tuan Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Nah, dari 5 negara yang membentuk negara ASEAN itu tersebut terus berkembang. Akhirnya ada 5 negara kembali yang mulai bergabung ke organisasi ASEAN tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu ada Brunei Darussalam yang ikut masuk pada tanggal 7 Januari 1984. Selanjutnya ada Vietnam yang masuk pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Dan yang ketiga ada Laos dan Myanmar yang masuknya itu barengan, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Yang terakhir itu yaitu Kamboja 30 April tahun 1999. Akhirnya ke-10 negara itu membentuk suatu organisasi, yaitu organisasi ASEAN tadi. Nah, selanjutnya yang pertama Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini mayoritas penduduknya yaitu orang Melayu, dan budaya Brunei ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Selanjutnya ada Malaysia. Malaysia ini memiliki kota yang bernama Georgetown, yang kota yang terdaftar dalam UNESCO. Kota ini memiliki ragam jenis budaya, sehingga banyak di gedung-gedung atau banyak ditemukan di gedung-gedung peninggalan pada masa Eropa. Selanjutnya Filipina. Kehidupan budaya pada Filipina ini dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina ini adalah bahasa nasionalnya dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan.
Selanjutnya ada Kamboja. Nah, Kamboja ini memiliki sebuah tarian yang terkenal, yaitu tarian Apsara, lahir pada tahun 2000 tahun lalu. Relief tarif banyaknya ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Jadi, tarian ini dikenal pada tahun 2000 lalu. Nah, terus relief dari tarian ini banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 penggoda. Kenapa? Karena disebabkan sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di Kamboja tersebut. Maka itu Myanmar ini disebut sebagai negara 1000 pagoda. Selanjutnya Vietnam. Vietnam ini salah satu permainan tradisional yang terkenal di Vietnam, yaitu dengan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi di sana itu permainan tradisionalnya itu terkenal sebagai menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Selanjutnya ada Laos. Di sini nama Laos ini berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Pada tahun baru Laos disebut dengan Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenai pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Nah, jadi pada tahun baru Laos itu, semua penduduk di Laos itu membersihkan patung-patung Buddha, mengenakan pakaian-pakaian yang baru, membersihkan rumah. Seperti kalau kita di Indonesia ini pada agama Islam, yaitu pada saat Lebaran kita menggunakan pakaian yang bersih, baru, membersihkan rumah, seperti itu. Selanjutnya ada Singapura. Nah, Singapura ini memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion ini merupakan patung berkepala singa dan badannya ikan. Nah, Singapura ini memiliki 4 bahasa resmi, yaitu ada Melayu, ada Mandarin, Inggris, dan Tamil. Di sana, kepiting cabai adalah makanan khas yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Selanjutnya yaitu ada negara Thailand. Negara Thailand ini merupakan satu-satunya negara yang ada di ASEAN ini yang tidak pernah dijajah oleh Eropa. Karena 9 negara yang ada di negara ASEAN ini semuanya dijajah oleh Eropa. Namun, hanya Thailand yang satu-satunya tidak pernah dijajah. Nah, di Thailand ini, Ramakian adalah cerita nasional masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian yang paling dihormati. Baiklah, dari kelompok yang Ibu buat tadi, Ibu akan meminta ada 2 latihan atau 2 soal yang akan Ibu berikan, yaitu yang pertama, kalian harus mendiskusikan dengan teman kalian, ya, bagaimana kehidupan dan budaya di Indonesia. Baiklah, tadi Ibu menjelaskan hanya 9 negara kecuali Indonesia. Kenapa? Karena ini di buku kalian ada kan negara Indonesia. Kalian cari adat budaya, bagaimana kehidupan sosial Indonesia itu sendiri, nanti akan kalian ceritakan atau kalian jelaskan di depan. Nah, baiklah, yang kedua yaitu tulis 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam dan tulis karakteristik masing-masing negara tersebut, seperti negara Indonesia dan Malaysia. Kalian cari karakteristik masing-masing negara tersebut, lalu adat budayanya seperti apa, terus kesamaan
yang ada di Indonesia dan Malaysia ini apa? Seperti tumbuhan, itu ada tumbuhan bunga sepatu ya, yang tumbuh di Indonesia dan Malaysia seperti itu. Baiklah, apakah semuanya mengerti pembelajaran kita hari ini? Mengerti? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa, Bella? Iya, ASEAN itu merupakan organisasi yang dibentuk dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Pinter ya. Nah, ada lagi yang tadi kita belajar, yaitu tentang perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan jagung. Nah, tumbuhan jagung ini ada di ada di berbagai negara. Nah, salah satunya ada di Indonesia, yaitu salah satu penghasil yang ada di jagung ini yaitu mendapatkan atau menghasilkan karbohidrat. Nah, selanjutnya kita tadi belajar tentang perkembangan generatif pada tumbuhan. Lalu yang terakhir kondisi geografis serta yang ada di negara-negara ASEAN itu, yaitu negara ASEAN yang merupakan suatu organisasi internasional yang terbentuk di kawasan Asia Tenggara. Mengapa itu organisasi ASEAN ini terbentuk? Karena adanya letak geografis yang sama, adat budaya yang sama setiap masing-masing daerah. Seperti tadi ada yang berbahasa Melayu seperti itu. Serta contoh dari tanaman yaitu di Indonesia dan Malaysia yang tadi yang Ibu jelaskan bahwa terdapat tumbuhan yang sama, itu bunga sepatu. Bunga sepatu tersebut tumbuh di negara kita, Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Besok kita akan kembali bertemu lagi. Semoga tetap sehat dan juga pembelajarannya untuk dipelajari lagi. Besok juga dipersiapkan. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, Ibu akan memimpin doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.